Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Tiara Putri Septiani dari kelas S1B dengan NPM 2020215148. Di sini saya akan mempresentasikan tentang resensi buku dengan judul buku Bisnis ala Nabi yang ditulis oleh Mustafa Kamal Rokan dengan tebal halaman 292 halaman. Buku yang ditulis oleh Mustafa Kamal Rokan ini mengatakan bahwa sistem ekonomi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW meliputi semua aspek di kehidupan manusia hingga zaman sekarang ini. Kritik buku ini terhadap ekonomi Islam yang hanya berada di ruang lingkup perbankan, asuransi, dan pasar modal itu perlu diapresiasi. Mengapa? Sebab ekonomi Islam hadir di dalam setiap unit nadi kehidupan ekonomi, perbankan, perusahaan, hingga transaksi di pinggir pasar. Buku ini mengulas hal itu secara baik. Buku ini berisi pemikiran yang relevan dengan konteks perkembangan ekonomi syariah dewasa ini. Karenanya buku ini sangat penting dan relevan untuk dibaca oleh setiap orang. Dengan bahasa yang jelas, buku ini disajikan kepada pembaca tidak hanya memberikan ekonomi secara sederhana, tetapi juga memberikan pengertian perkembangan ekonomi secara mendunia atau secara umum. Pantas jika buku ini dapat menjadi rujukan yang bersifat reflektif dalam rangka memberi kritikan tajam terhadap perjalanan ekonomi Islam, terutama oleh pelaku pasar dan juga peran pemerintah yang diharapkan memiliki political will terhadap ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Buku ini menjelaskan secara gamblang ihwal, kiprah, dan cara Nabi Muhammad menyelesaikan berbagai persoalan dan krisis ekonomi pada saat itu, termasuk diantaranya persoalan pasar dan monopoli perdagangan. Penulis buku ini juga mampu menarik kisah dalam konteks kekinian, diantaranya persoalan kartel dan penimbunan barang atau hoarding. Oleh karena itu, buku ini sangat penting dimiliki oleh para pembaca yang ingin mengetahui ekonomi lebih modern dan mendalam. Buku ini sangat cocok sekali untuk menjadi rujukan di setiap kalangan yang ingin mengetahui bagaimana perkembangan ekonomi syariah secara detail. Buku ini juga tidak melihat kinclongnya kinerja dari bank, asuransi, dan perusahaan modal lainnya, tetapi buku ini melihat dari etika beliau, yaitu Nabi Muhammad SAW dalam berbisnis, berjualan, ketika beliau masih belia dulu. Jadi kita harus mengikuti cara beliau bagaimana dalam berbisnis yang baik, yaitu yang harus diutamakan adalah kejujuran. Tidak aneh jika Rasulullah SAW diangkat menjadi pemimpin umat di muka bumi ini karena etikanya yang baik dalam berbisnis, yaitu jujur. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila